Bertemu kembali kita di dalam seri pencerahan tentang kitab Injil Yohanes, Injil Kristus Yesus yang ditulis dan dikarang oleh Yohanes, satu daripada murid Tuhan. Dan bab sebelumnya kita telah sampai ke bab yang ke-8. Dan kita akan teruskan bab 8 dari kitab Injil Yohanes ini bermula daripada ayat yang ke-12. Ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dalam bahasa Inggris, then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that follow me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Yohanes juga pernah menulis di dalam suratnya berkata bahwa Allah itu terang. Barang siapa yang hidup di dalam terang, maka dia berada di dalam kehidupan yang transparan, tiada yang perlu disembunyikan, karena kehidupannya adalah kehidupan yang penuh dengan terang. Nah, maksud di sini Yesus berkata, akulah terang dunia. Terang kepada seluruh sejagat manusia. Sebab terang menerangi yang gelap. Terang berarti membuat kita memahami dengan jelas, melihat dengan jelas, dan juga terang juga menerangi jalan kehidupan kita. Dan terang senantiasa sinonim dengan Tuhan. Dan bahwa Allah itu adalah terang, maksud dia tidak ada kejahatan, tidak ada keberobokan, tidak ada benda yang kotor. Sebab gelap adalah the opposite ataupun yang bertentangan dengan terang. Iblis dan kerajaan iblis senantiasa dinyatakan sebagai penguasa kerajaan gelap, musuh yang berada dalam kegelapan, karena dia takut segala perbuatan-perbuatan jahatnya kelihatan. Penguasa-penguasa gelap, begitu nah. Manakala Allah itu menerangi segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi, karena tidak ada yang perlu disembunyikan. Terang juga melambangkan kehidupan yang benar. Begitu banyak pemahaman tentang hidup dalam terang, ya, karena Allah itu terang. Hidup dalam kebenaran itu juga kehidupan terang. Bahkan Yesus pernah berkata, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Kota yang tersembunyi di atas kota tidak, kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tidak kelihatan. Dan Yesus berkata bahwa biarkanlah terangmu itu bercahaya, kelihatan, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga.
Jadi terang itu juga melambangkan segala perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan sewaktu di dunia karena kita melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Dan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Anda akan berjalan di dalam terang Kristus." Terang Kristus adalah firman-Nya. Terang Kristus juga melambangkan segala perbuatan-perbuatan dan pengajaran-pengajaran dan perintah-perintahnya. So, apabila dia katakan barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, maksud dia Anda akan berjalan di dalam terang pengajaran Kristus itu. Anda akan mengetahui kehendak Allah. Anda akan mengetahui rencananya. Anda akan memahami perintah pengajaran yang benar untuk Anda jadikan sebagai terang hidup, sulu dalam kehidupanmu. Firman itu adalah terang bagi jalanku, kata pemazmur. Mamsal. Ia menyuluh. Sebab dalam hidup kita itu kita memerlukan pimpinan, tuntunan. Kehidupan kita ini laksana perjalanan iman. Tetapi kalau kita berjalan di dalam kegelapan, Anda akan tidak mengetahui di mana jalan yang benar. Maka Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia mempunyai terang dalam hidup. Dan setelah Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kristus. Bapa mencurahkan Roh Kudus. Kini di dalam hidup kita, Roh Kudus Tuhanlah yang tinggal dalam hidup kita, yang menjadi terang, yang memimpin jalan kita. Supaya bila kita mengikuti pimpinan Roh Kristus Yesus, Anda senantiasa membuat pilihan, keputusan, perjalanan hidup itu sesuai dengan kehendak dan pimpinannya, dan jalannya itu sejahtera, damai, dan membawa kelimpahan dan kemakmuran dan kebaikan dalam hidup kita. Firman Kristus itu menjadi terang dalam hidup kita. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu sendiri. Kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Itu amat jelas, tidak ada perkataan tersembunyi bahwa Yesus bersaksi siapa dia, dan kita juga diminta bersaksi apa yang Kristus telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan dia katakan segala kesaksian di dalam ucapannya itu tidak ada kepalsuan tetapi yang benar. Jadi saya mengambil keputusan dalam hidup saya untuk menerima segala kesaksian, pengajaran, dan ucapan Yesus. Bahwa segala ucapannya itu benar. Segala firman, pengajaran Kristus Yesus itu benar. Tentang siapa Allah Bapa, siapa Roh Kudus, dan tentang kehidupan ini. Amin. Ayat 15, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama Dia yang mengutus aku. Penghakiman Kristus itu benar. Kalau dia berkata salah, tetap salah. Benar, tetap benar. Dia memberi keputusan yang benar, karena Dialah hakim yang benar dan tiada kepalsuan.
Di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Di sini Yesus berbicara tentang Bapa di surga. Allah Bapa di surga yang banyak kali bersaksi tentang dia. Saya mengingati ketika Yesus keluar dari baptisan air, terbukalah langit dan suara Allah Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu kesaksian dari surga, suara Allah Bapa itu. Ayat 19, kata mereka kepadanya, di mana Bapakmu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapakku. Yohanes 4:24 mengatakan Allah itu adalah roh. Bapa segala roh. Tidak kelihatan. Allah itu seperti terang yang Anda menyilaukan, tidak boleh dilihat. Maka firman Tuhan itu menjelma menjadi manusia supaya kita boleh melihat siapa Bapa di dalam Kristus, dan siapa Yesus Kristus di dalam Bapa, dan siapa Roh Kudus di dalam Kristus, dan siapakah Roh Kudus melalui perbuatan-perbuatan Kristus. Ada juga Tuhan berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kami adalah satu. Amin. Jadi, barang siapa melihat Yesus telah melihat Bapa, karena semua tindakan Yesus adalah 100% tindakan Bapa. Setiap ucapan daripada Kristus Yesus adalah 100% ucapan daripada Bapa. Tapi Anda tidak melihat Bapa secara langsung karena Bapa itu adalah roh. Allah itu roh, Yohanes 4:24. Maka melalui Kristus kita boleh melihat muka Bapa, tingkah laku Bapa melalui Yesus Kristus. Orang berkata pada saya, bagaimana kiranya rupa Allah Bapa? Rupa Allah Bapa adalah rupa Kristus. Rupa Kristus adalah rupa Allah Bapa. Dia mengambil rupa manusia itu menjadi Adam yang kedua. Kan Adam itu tidak dilahirkan, tetapi Allah ciptakan. Bila Adam itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, saya percaya muka Adam itu sama dengan muka penciptanya. Sama dengan muka Yesus. Itu saya percaya. Itulah sebabnya di dalam kitab lain berkata, Yesus itu Adam yang kedua. Sebab muka mereka sama. Sebab anak itu akan menyerupai muka bapaknya. So, bila manusia diciptakan menurut gambar, Adam yang pertama diciptakan muka parasnya itu macam muka paras Allah Bapa. Dan Yesus muka itu sama seperti muka Allah Bapa. Amin. Itu dikatakan kamu tidak mengenal Bapa. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu akan mengenal Bapakku. Ayat 20. Kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Amin. Sedikit pencerahan saya dalam kesempatan ini walaupun singkat. Kita akan melihat sekarang bagaimana Yesus menginginkan kita menerima pengajarannya, menerima segala ucapannya itu, dan mulai mengikuti. Itu yang dimaksudkan Yesus berjalan di dalam terang. Sebab Yesus itu terang. Amin. Tuhan memberkati.